Inilah semua daftar artefak senjata terkuat yang sekarang ada di dalam cerita anime Arwah Berduka. Serta siapa sajakah pengguna dari relik itu dan juga apakah kekuatannya. Yap, itulah sebuah topik pembahasan utama yang sekarang akan kita bahas sama-sama sambil menunggu update cerita selanjutnya dari video kami sebelumnya. Di mana secara garis besar, semua isi video kali ini nantinya akan membicarakan tentang relik. Namun, karena jumlah relik sekarang ada sangat banyak sekali, serta banyak pula relik kuat yang sekarang sudah muncul di dalam versi novelnya. Maka supaya tidak bingung dan juga tidak terlalu panjang, kami pun sekarang hanya akan berfokus kepada request dari para penonton yang ada di channel ini. Yaitu hanya membahas tentang relik senjata, khususnya relik pedang. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja, tepat menuju ke dalam pembahasan utamanya. Kita mulai dari relik yang pertamanya, sekaligus salah satu relik pedang terkuat yang sekarang sudah dimiliki oleh Cry. Yaitu relik pedang Purgatory, atau lebih dikenal dengan sebuah sebutan relik pedang api penyucian. Nah, jika kalian ingat dan juga menonton cerita animenya di dalam season pertamanya kemarin, maka kalian pun sekarang sudah pasti tahu bahwa pada awalnya pemilik relik dari salah satu pedang terkuat ini ternyata adalah Gilbert. Namun sayangnya, Gilbert yang merupakan pemilik dari relik pedang ini, ternyata dia pun sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk dapat menggunakannya. Sehingga di tangan Gilbert, relik pedang Purgatory ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali dalam sehari sebelum relik itu akan kehabisan mananya. Tapi kenyataannya, kekuatan dari relik pedang Purgatory ini merupakan salah satu kekuatan dari relik yang sangat mematikan. Karena ketika Cry sudah menyentuh ujung pedang dari relik ini, maka secara otomatis Cry pun seketika langsung menjadi sadar bahwa potensi kekuatan dari relik pedang Purgatory ini ternyata jauh lebih besar daripada yang sebenarnya sudah dibayangkan oleh para hunter lainnya. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, dan juga ketika Cry sedang berlatih sendirian, Cry pun sempat mencoba untuk dapat bisa menggunakan relik pedang api ini dengan kekuatan maksimalnya. Di mana secara garis besar, inilah daftar kekuatan dari relik Purgatory ketika digunakan oleh Cry. Pertama, pedang Purgatory ini bisa menembakkan sihir api tingkat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Sehingga secara tidak langsung, pengguna dari pedang Purgatory dapat mengembangkan teknik bertarungnya itu dengan digabungkan dengan teknik sihir, mirip seperti para penyihir api tingkat tinggi atau penyihir level 8, contohnya adalah Rosemary. Kedua, relik pedang Purgatory ini juga dapat mengeluarkan hawa panas yang sangatlah luar biasa besar. Hingga ketika teknik itu sudah digunakan, maka semua benda yang ada di sekitar tubuh penggunanya nantinya justru akan bisa meleleh dan juga benda itu akan berubah menjadi abu. Dan yang ketiga, relik pedang Purgatory ini juga bisa digunakan untuk dapat memberikan buff kepada para penggunanya. Di mana jika potensi dari pedang ini sudah terbuka, maka pengguna dari pedang Purgatory bisa menggunakan skill berserk untuk dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dan juga meningkatkan semua daya tahan tubuhnya itu. Nah, berdasarkan ketiga kekuatan utamanya di atas, Cry pun akhirnya kini seketika langsung memutuskan untuk bisa menyimpan relik pedang Purgatory tepat di dalam gudangnya saja. Karena menurut Cry, pedang itu sekarang terlalu berbahaya untuk bisa digunakan kecuali untuk berlatih. Dan juga, Cry pun sama sekali tidak berniat untuk bisa bertarung hingga membuat tubuh dari para lawannya menjadi meleleh. Lalu, relik pedang kedua yang sekarang dimiliki oleh Cry itu adalah relik Silent Air atau relik pedang hampa udara. Yap, seperti namanya, kekuatan utama dari pedang hampa udara ini adalah untuk bisa menghapuskan semua gaya gravitasi terhadap semua benda yang sudah disentuh. Sehingga benda-benda itu nantinya akan menjadi tidak memiliki berat sama sekali, alias benda itu akan menjadi enteng dan juga bisa dibawa kemana-mana. Nah, di mata hunter lainnya, pedang hampa udara ini adalah pedang yang sangat ampas dan juga sama sekali tidak berguna. Karena faktanya, tidak ada kekuatan penyerangan lain yang bisa keluar dari dalam pedang ini dan juga penggunaannya pun sangatlah terbatas sekali. Namun di tangan Cry, pedang hampa udara jadi bisa digunakan secara maksimal dan juga dalam potensi penuhnya. Dimana ketika Cry pernah menggunakan pedang ini untuk dapat bertarung, maka Cry pun bisa membuat kekuatan semua lawannya dan juga berat dari semua lawannya berubah menjadi 0 alias berubah menjadi tidak ada. Jadi, tidak peduli sekeras apapun dan juga sekuat apapun serangan yang dikeluarkan oleh para lawannya, tapi ketika serangan dari lawannya itu bisa mengenai ujung pedang dari relik hampa udara, alhasil semua serangan dari para lawannya bisa menjadi dihapuskan.
Walaupun secara umum, relik itu terdengar cukup berguna dan juga cukup kuat untuk bisa digunakan di dalam pertarungan. Namun, karena Cry adalah orang yang sangat cinta damai, maka dia pun lebih memilih untuk dapat menggunakan relik itu di dalam kegiatan sehari-harinya saja, bukan untuk bertarung. Contohnya, ketika Cry akan membawa banyak sekali artefak menuju ke dalam dungeon. Maka, Cry pun akan menggunakan relik pedang hampa udaranya ini yang digabungkan dengan relik gelang Fata Morgana. Sehingga secara tidak langsung, pedang dari Cry otomatis menjadi tidak terlihat alias menjadi invisible. Mengingat pedang hampa udara wujudnya sudah disembunyikan oleh kekuatan dari gelang Fata Morgana. Jadi, bagi kalian yang penasaran dan juga bertanya-tanya tentang bagaimana cara dari Cry membawa lebih dari 500 relik ketika dirinya dulu masih aktif bertarung, maka jawabannya adalah dengan menggunakan kekuatan relik dari pedang hampa udara alias pedang Silent Air. Selanjutnya, relik pedang terkuat nomor 3-nya adalah pedang milik raja dari para bandit yang dulu sudah pernah dikalahkan oleh kelompok dari Cry, yaitu sebuah relik pedang iblis dengan nama Pedang Seribu Amarah. Yap, sesuai namanya, pedang Raja Iblis ini adalah salah satu relik pedang terkuat yang kekuatan utamanya adalah kekuatan serangan dan juga kekuatan pertahanannya. Mengingat hanya dengan satu kali tebasan dari pedang iblis yang digunakan oleh seorang raja bandit, maka dia pun bisa menghancurkan satu kota dan juga semua benda yang ada di dalamnya. Ditambah, satu kali tebasan pedang iblis Seribu Amarah memiliki kekuatan yang sama untuk bisa menahan serangan dari 1000 orang pendekar pedang terkuat yang sekarang ada di dunia. Nah, semua kekuatan besarnya itulah yang menjadikan sebuah alasan kenapa pedang iblis ini sekarang diberi nama dengan Pedang Seribu Amarah. Sayangnya, ketika Raja Bandit tersebut sudah berhasil dikalahkan oleh semua anggota parti dari Grieving Soul, maka di saat yang bersamaan, pedang itu pun kini seketika langsung menjadi hancur. Di mana menurut penjelasan dari Luke yang merupakan seorang pendekar pedang, alasan dari pedang iblis itu bisa menjadi hancur adalah karena pedang itu sudah bisa menerima kekalahannya setelah bertarung melawan Luke. Jadi, karena pedang itu tidak bersedia untuk bisa menjadi pedang dari orang yang sudah mengalahkannya, maka pedang iblis yang bisa berbicara itu mirip seperti topeng Overgrid. Sekarang, akhirnya dia pun langsung memutuskan untuk bisa menghancurkan dirinya sendiri. Gara-gara itulah, Cry pun otomatis menjadi gagal untuk bisa mengoleksi pedang iblis. Serta dia pun menjadi menyesal karena sudah meminta Luke untuk bisa bertarung melawan raja dari para bandit itu. Kemudian yang terakhirnya, sekaligus relik pedang terkuat yang sekarang sudah tercatat di dalam cerita novelnya, yaitu sebuah relik pedang suci milik hero pertama di dunia, alias milik Solis Rodin dengan nama relik pedang Historia. Yap, tidak perlu banyak basa-basi lagi. Intinya, relik pedang Historia adalah relik pedang terkuat di dunia. Serta tidak ada satupun pedang lain yang dapat menandingi kekuatan dari relik pedang Historia ini. Tapi masalahnya, potensi kekuatan dari pedang Historia sekarang sama sekali tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya oleh pengguna barunya, yaitu oleh Akrodin. Mengingat ketika Cry secara diam-diam mencoba untuk dapat menggunakan relik pedang Historia ini, maka di momen yang sama itulah, Cry pun akhirnya kini seketika langsung menjadi sadar bahwa inti kekuatan utama dari pedang Historia yang sekarang sama sekali tidak bisa digunakan oleh orang lain selain pengguna pertamanya adalah seperti ini. Pertama, yaitu sebuah kekuatan untuk dapat bisa menyerap semua energi yang ada di sekitarnya. Lalu pedang Historia akan melepaskan semua energi itu dengan daya ledak yang sangat besar, hingga tidak ada satupun orang yang dapat menahan kekuatan tebasannya itu. Kedua, pedang Historia ini bisa menghisap semua energi kehidupan atau mana dari para lawannya. Di mana ketika pada waktu itu Solis Rodin menggunakan pedang Historia ini, maka semua lawan dari Solis Rodin nantinya akan menjadi terbunuh lebih dulu sebelum dirinya bisa bertarung dengan serius. Ketiga, satu kali hempasan ke tanah dari pedang Historia yang saat itu digunakan oleh Solis Rodin ternyata bisa meratakan dan juga menghanguskan satu daratan penuh. Mulai dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, bahkan sampai dengan ujung utara. Hingga dengan menggunakan kekuatan dari relik Historia ini, maka tidak ada satupun lawan dari Solis Rodin yang mampu mengalahkannya, apalagi sampai bisa melukainya. Dengan kekuatannya itu, tidak heran jika Solis Rodin bisa menjadi hunter level 10 dan merupakan satu dari 3 hunter terkuat yang sekarang namanya sudah tercatat. Tentu saja, semua kekuatan asli dari pedang Historia ketika digunakan oleh Solis Rodin
masihlah sangat jauh sekali dengan pedang Historia yang sekarang sedang digunakan oleh pengguna selanjutnya, yaitu oleh Akrodin. Karena faktanya, kekuatan maksimal dari pedang Historia yang saat ini sedang digunakan oleh Akrodin hanyalah sebagai berikut. Yaitu, Akrodin hanya bisa membelah lautan luas dan juga Akrodin hanya bisa membelah pegunungan dengan 1 kali tebasan pedang Historia. Itu pun Akrodin melakukannya dan juga menggunakan kekuatan pedang dari Historia dengan bantuan ekstra item lainnya, yaitu item peningkat kekuatan alias attack booster. Sedangkan jika dibandingkan dengan Luke yang sekarang hanya menggunakan pedang kayunya saja, Luke pun bisa membelah hutan dan juga membelah danau yang sangat luas sekali hanya dengan 1 kali tebasan menggunakan pedang kayunya. Tanpa ada bantuan dari kekuatan relik dan juga tanpa bantuan dari item peningkat kekuatan alias item attack booster. Jadi bayangkan saja, jika Luke bisa menggunakan pedang Historia, maka sepertinya potensi kekuatan asli dari pedang Historia nantinya akan bisa terbuka dan juga bisa digunakan sepenuhnya mirip seperti pengguna pertamanya. Wow, menarik banget ya. Nah, tentu saja selain keempat relik pedang di atas yang saat ini kekuatannya sudah diketahui oleh Cray Andre, sebenarnya masih ada 1 relik pedang lagi yang sangatlah luar biasa kuat dan juga sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu relik pedang kutukan terkuat yang ada pada volume ke-7-nya. Ketika turnamen dari pertarungan para hunter terkuat di dunia nantinya akan dimulai. Namun, karena pembahasan kita saat ini baru sampai pada volume yang ke-5-nya, maka mari kita simpan cerita tentang pedang kutukan itu untuk sementara waktu. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.